Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai kepada sesi yang ke-9. Insyaallah kita hari ini akan membahas tentang Islamic Social Finance, di antaranya adalah zakat, wakaf, infak, sedekah dalam perspektif maqasid syariah. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, kita mulakan dengan 5T ya. Tafadhol akhina Abiyu untuk memimpin jalannya 5T tersebut. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinat ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Silakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah, jazakallah akhina Abiyu sudah membacakan 5T kepada kita semua. Sebelum kita mulai, insyaallah kita akan mengabsen terlebih dahulu untuk pertemuan yang ke-9. Yang pertama Ali Rizal Bakri, Faizatul Maghfirah, Silva, baik, Muhammad Ilham, Aulia Rahman, baik. Baik, ikhwafillah, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang Islamic Social Finance yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, wakaf dalam tinjauan maqasid syariah. Kita sudah punya teman-teman yang akan presentasi hari ini, tetapi bahasannya tidak terlalu besar, hanya kita fokuskan kepada zakat insyaallah setelah ini. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan bahwa kalau tadi kita membahas tentang tujuan atau hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menyuruh atau mensyariatkan sesuatu, itu ada hikmahnya, begitu juga terhadap Islamic Social Finance. Salah satu contoh supaya tidak melebar, kita ambil contoh zakat misalnya. Kenapa zakat diwajibkan kepada kita? Ada yang bisa jawab? Kenapa zakat diwajibkan kepada kita? Karena pembersih harta. Bagus. Ada lagi yang lain? Dalam ayat Al-Quran ada khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Baik, ini ada dua nih berarti. Membersihkan harta dan membersihkan jiwa orang yang berzakat. Ini ada di dalam Al-Quran. Ada juga yang nggak disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang tadi kita sudah contoh, bagaimana kesehatan kita itu ternyata diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang namanya zakat. Ternyata syariat yang zakat ini ada tujuan bermaslahat kepada seorang atau orang yang banyak. Betul nggak?
Kalau kita melakukan atau memberikan zakat kepada orang yang tersebut yang susah itu menjadi tidak susah lagi. Ada yang disebut dengan mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Gara-gara kita memberikan zakat, ternyata dia akan terbantu ekonominya, akan terbantu rumah tangganya dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh saja, ya. Bukan syariat jika maslahat menjadi kezaliman. Ya, bukan syariat kalau maslahat menjadi mafsadat. Bukan syariat kalau rahmat menjadi laknat. Bukan syariat kalau hikmah menjadi kebodohan. Ya, makanya walaupun ya dikatakan zakat ini berat bagi orang-orang yang bakhil, tetapi sebetulnya dia ya ada hikmah yang tersembunyi yang mesti kita kaji. Ya, mudah-mudahan dalam presentasi teman-teman nanti akan maju, kemudian nanti akan kita jelaskan juga ya sebagaimana yang tadi kita ketahui ternyata dalam maqasid syariah zakat atau yang lain, Islamic Social Finance, zakat, infak, sedekah dan wakaf, ternyata ada 5 hal. Ya, dia bisa menjaga kita. Dari yang 5 hal itu apa? Pembagian maqasid syariah ada ingat? Hifzul din, kemudian hifzul mal, hifzul nafas, hifzul akal, satu lagi hifzul nasr. Nah, bagus. Ya, insyaallah kita akan membahasnya pada sesi kali ini insyaallah. Baik, silakan kepada teman-teman kelompok 2 untuk maju mempresentasikan ya penelitian yang sudah ya dibuat. Kami akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang telah kami teliti. Kita sering mendengar tentang berbagai permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lain-lainnya. Nah, di dalam Islam itu menyediakan artinya ambillah zakat dalam arti mengambil yang interpretasikan bahwa suatu perintah dari pihak memegang otoritas seperti imam, hakim, khalifah. Jadi zakat ini bukan merupakan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan untuk umat Islam yang sudah diwajibkan mengeluarkan zakat. Jadi zakat ini ada 2, teman-teman. Ada kewajiban dan ada hak. Ini adalah kewajiban untuk orang yang hartanya sudah mencapai haknya, dan itu adalah hak untuk orang miskin atau 8 mustahik zakat tadi. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya terkait zakat distribusinya untuk mempermudah pembayaran pajak itu bagaimana pandangannya dalam maqasid syariah? Itu aja. Iya. Izin menjawabnya pertanyaan yang tadi. Jadi zakat itu bisa mengurangi pajak karena kalau misalnya kita membayar zakat kepada yang diakui. Di beberapa negara terkait pajak dengan zakat, memang ada yang langsung berhubungan, ada yang tidak langsung berhubungan. Di Indonesia, ya, zakat kita sudah berzakat, maka dari zakat tersebut kita mau bayar pajak, pajaknya dapat dikurangi. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Silva. Bagaimana contoh pola zakat produktif kreatif yang ada di Indonesia? Itu bisa berbentuk seperti pelatihan dan pendampingan. Jadi ini sudah terlaksana juga seperti di Basnas. Untuk maju, tetapi pemerintah memberikan beasiswa kail tadi supaya dia menjadi sarjana dan nanti bermanfaat untuk di wilayahnya. Nah, ini kan investasi yang bagus sekali. Kemudian mengabdi. Jangan sampai kalau dikasih duit sama orang tuanya nanti akhirnya orang tuanya habiskan untuk konsumtif. Nah, ini yang diminta atau ini yang disebut dengan pola distribusi zakat secara produktif. Itu ya, bisa dipahami ya.
Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih terus. Baik teman-teman, sebelum kita memulai penjelasan yang lebih detail tentang apa yang mau kita bahas tentang Islamic Social Finance dalam maqasid syariah, kita ada pretest terlebih dahulu. Ya, tadi kita pakai Quizizz, sekarang kita pakai Kahoot.IT. Apa tuh? Dikeluarkan masing-masing handphonenya, aktifkan datanya, klik game pin 258266. Nah, itu sudah masuk. Ya, dikasih lihat tuh, dikasih lihat. Nanti ya pada sinyal. Oke. Ini berkenaan dengan israf, ikhtiar, tabzir, i'tiraf. Wah. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya kecuali Masya Allah, luar biasa. Kita diganya nih. Ya. Gil. Harta penduduk, nah, bagus. Masya Allah. Yang B siapa? Oh iya, alhamdulillah. Ya. Pretestnya teman-teman mendapatkan 84%. Luar biasa. Baik, ikhwan fillah, kita sudah mengetahui ya, tadi kita sudah membahas tentang zakat. Ya, kita tidak perlu membahas infak, sedekah dan wakaf. Kita fokus pada Z yang pertama, zakat. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman yang presentasi bahwa zakat itu ya adalah untuk membersihkan harta dan jiwa. Nah, apa? Hartanya yang berzakat. Ya, bagus. Jiwanya siapa? Nah, yang berzakat. Ini dalam Al-Quran. Tetapi ternyata ada yang bisa menyebutkan ketika zakat itu disalurkan kepada mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat, ada berapa golongan? 8 golongan. Baik, siapa yang bisa menyebutkan 8-8-nya atau satu-satu aja masing-masing? Baik, satu miskin. Nah, yang lain? Amil. Oke, Amir dulu, terus mu'allaf, sahih. Budak. Nah, 5, 6, 7, 8. Baik ya ikhwan fillah, sebagaimana kita sudah mengetahui bahwa zakat itu dapat ya menghidupi orang-orang yang tidak mampu, maka disitulah ada yang disebut dengan maslahat. Lagi-lagi maslahat, betul ya? Lagi-lagi maslahat. Hukum yang dibebankan kepada kita, walaupun dia itu berat, tetapi ternyata ada maslahat bagi diri orang yang berzakat, ya, maupun bagi orang yang diberikan zakat. Ya, mohon maaf kata nih ya, kalau zakat itu berapa persen sih? 2,5%. Kalau antum makan di restoran itu berapa persen? 10%. Belum lagi servis tax. Kalau di restoran mewah biasanya lagi tuh. Ya, the power of maqasid syariah dalam hal kejayaan Islam seperti yang ada pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Bayangkan ya, pada pemerintahan zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat itu meluber. Ya, Baitul Mal itu meluber hartanya, nggak mungkin lagi diserahkan kepada orang-orang yang ada di situ, sehingga zakat itu siapa? Orang yang mau menikah. Coba, kan nggak ada di sini orang yang mau menikah, ya, bujangan, yang mau menikah. Ada lagi wa tuzakkihim, mensucikan jiwa, ya. Nah,
semua daripada hifzuddin, hifzul mal, hifzul nafas, hifzul nasab belum kita tahu aja. Hifzul akal mungkin kita belum tahu apa ya rahasia di balik pensyariatan zakat. Walaupun kalau mau dibahas ada, pasti ada hifzul nasab itu pasti ada, hifzul akal itu pasti ada. Tapi ada katakan kita harus husnuzon dengan perintah dan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua. Harus husnuzon. Belum tentu kita mengetahui hari ini, tetapi bisa jadi anak keturunan kita akan mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan ya. Baik, ikhwah semua, alhamdulillah kita sudah membahas tentang maqasid syariah dalam Islamic Social Finance. Ya, intinya dalam kesimpulan kita harus mengetahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu, ya bentuknya dalam hal ini adalah zakat kepada kaum muslimin yang sudah memenuhi kewajibannya, maka sebetulnya dia tidak pernah ada mudaratnya. Dia tidak memberatkan, justru dia meringankan dan justru membantu kaum muslimin yang lain. Ya, ketika kita memberikan zakat, ternyata yang memberatkan itu menjadi enteng orang lain. Bagaimana seorang mustahik atau beberapa ya golongan yang disebutkan ada 8 tersebut, dia bisa menjadi lebih baik lagi kehidupannya. Yang tadinya nggak bisa makan, fakir miskin sehingga bisa makan. Yang misalnya tadinya mu'alaf, yang kurang kurang kuat hatinya, dia menjadi kuat hatinya. Orang musafir yang selalu kesusahan diberikan dana dari zakat, maka dia akan menjadi lebih kuat. Fi sabilillah al-gharibin wa fir riqab, semuanya juga menjadi akan lebih baik hidupannya ketika zakat itu dikelola dengan baik dan benar. Baik ya. Jadi kesimpulannya, zakat jangan dipandang rendah sebelah mata, tetapi zakat justru banyak menciptakan kehidupan yang lebih baik daripada orang, yang kita sebut dengan menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kejayaan Islam di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.